Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya kedatangan kipas angin Sanek, kipas angin dinding. Ini nampaknya kipas angin sudah lama sekali. Dari warnanya pun sudah sangat kusam ya. Dan memang terlihat sangat kotor sekali. Jadi keluhannya katanya hanya berdengung saja. Kita akan coba cek bagian dinamonya menggunakan multitester untuk memastikan ya. Oke, dinamonya masih bagus. Artinya kipas ini dinamonya normal dan bisa saya pastikan bagian bosingnya ya, jika memang hanya berdengung. Oke, kita akan bongkar terlebih dahulu. Nah, ini dia penampakannya. Terlihat bagian dinamo memang sangat kotor dan di sini bagian bosing depan sudah sangat hitam sekali dan putarannya pun seret. Jadi kita langsung fokus ke bagian bosing depannya. Nanti akan kita lihat apakah masih bisa kita gunakan atau harus kita ganti ya. Kita akan coba bersihkan bagian bosingnya. Nah, di sini terlihat untuk bosing bagian depan memang sangat cukup parah ini. Terlihat serbuk besi atau sudah mulai terkikis atau aus ya, bagian asnya termakan oleh bosing. Ini sangat berbahaya sekali. Kita bisa mengganti as ini ataupun kita akan mengganti bosingnya menggunakan bearing ya. Jika menggunakan bosing lagi, saya pastikan tidak akan bisa karena si as sudah termakan. Kita coba bersihkan terlebih dahulu. Jadi bagian asnya sudah aus, sudah termakan. Sini sudah tidak rata. Kita bisa mengganti bagian asnya saja, tapi kali ini saya hanya ingin mengganti dengan bearing saja ya. Jadi kita sudah tidak menggunakan bosing, melainkan menggunakan bearing dengan ukuran 608. Nah, sini agak kendor, nanti kita akan berikan lem ya, perekat. Ke langkah awal kita akan buka penutup atau rumah bosingnya, karena kita tidak akan menggunakan bosing lagi. Akan tetapi jika Anda tidak mempunyai bearing, Anda bisa menggantinya menggunakan bosing. Tapi pastikan bagian asnya normal ya, tidak aus seperti ini. Nah, di sini bosingnya pun sudah hitam, kita tidak akan menggunakannya. Kita bersihkan, kita amplas ya. Karena nanti kita akan menggunakan lem. Jadi kita amplas supaya lemnya merekat. Di sini saya fokus hanya di bagian depan ya. Tapi jika Anda ingin mengganti bagian depan dan belakang, silahkan. Oke, di sini sudah pas ya. Jadi dia tidak terlalu mundur atau tidak terlalu maju. Jika terlalu mundur, kita bisa tambahkan ring di bagian sini. Begitu pula jika terlalu maju, jika terlalu mentok, kita bisa kurangi. Nah, untuk dudukannya saya menggunakan paralon ukuran 3/4 seperti ini. Kita potong sesuaikan dengan ukuran bearing. Kita amplas, kita ratakan. Kita ratakan seperti ini ya, supaya bearing mudah masuknya. Bagi Anda yang baru bergabung, silahkan Anda bisa dukung channel saya dengan cara subscribe dan juga like ya. Jangan lupa jika ingin ada yang dipertanyakan, Anda bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu
agar terlihat rapi, agar terlihat bersih tempat kerja kita. Sering sekali saya ingatkan, kipas angin itu harus sering-sering kita bersihkan. Jika tidak, maka akan fatal seperti ini, karena debu yang tersedot akan menghambat putaran, bahkan bisa menyebabkan ausnya si as dan juga terbakarnya dinamo. Kita akan melakukan pengeleman menggunakan lem besi atau lem Dextone. Bisa Anda dapatkan di toko-toko bangunan ya, banyak ya. Saya sudah menggunakan metode ini sudah lama sekali, dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih menggunakan metode ini, karena metode paling mudah, paling cepat ya. Tentunya buat orang-orang rumahan pun saya yakin pasti bisa, karena barang-barangnya mudah untuk didapatkan. Oke, kita aduk rata. Karena lem saya sudah habis, jadi saya menggunakan secukupnya saja. Tapi jika Anda untuk kipas angin pribadi, usahakan yang banyak agar lebih kuat. Kita ratakan lemnya supaya peralon ini tidak mudah lepas. Nah, seperti ini sudah merata. Saatnya kita akan pasang ya. Jadi lem Dextone ini membutuhkan waktu beberapa menit untuk mengering. Jadi ada kesempatan kita untuk mendapatkan titik center si bearing ini. Kita bisa kencangkan bautnya langsung supaya nanti si bearing itu pada saat lem mengering tidak berubah ya. Jadi dudukannya takutnya jika tidak kita kencangkan bautnya, pas kita kencangkan nanti dia akan bergeser dudukannya. Nah, setelah kita kencangkan seperti ini, sebelum lem ini mengering, kita bisa putar-putar ya bagian as ini. Kita putar-putar seperti ini sampai benar-benar terasa di tangan ini putarannya ringan ya. Nah, ini sudah mulai ringan ya. Oke, setelah ringan, kita akan diamkan sampai si lem Dextone tadi atau lem besinya mengering. Ya, ini akan saya diamkan terlebih dahulu sambil saya membersihkan bagian kipas yang lainnya. Ini sudah hampir setengah jam, nampaknya sudah mengering ya. Kita akan coba cek. Jadi buat Anda yang ingin mengganti bagian belakangnya, lakukan langkah seperti awal tadi. Berhubung kerusakan hanya pada di bushing depan, maka saya akan mengganti bagian depan saja. Nah, ini sudah mengering, sudah bagus. Nah, berhubung tadi ini lemnya sedikit ya, karena memang saya kehabisan, saya akan perkuat menggunakan lem Korea supaya lebih kuat lagi tentunya. Dan yang tidak kalah penting, ini dia, si as jangan sampai lupa, si bearing harus merekat pada as. Tidak boleh dia lepas seperti ini ya, tidak boleh dia kendor. Jadi kita berikan lem juga di bagian bearingnya agar merekat pada as dan juga bagian atas ini ya, supaya mengunci. Sedikit saja, jangan terlalu banyak, nanti takutnya masuk ke celah-celah bearing, mengakibatkan bearingnya malah
seret ya. Oke, ini sudah keras, sudah tidak goyang nampaknya si bearingnya. Tinggal kita lakukan pemasangan saja. Oke, sekali lagi buat Anda yang baru bergabung, Anda bisa langsung subscribe channel ini ya, dukung channel ini supaya saya lebih semangat lagi. Nah, karena bagian belakang tidak saya ganti, saya hanya memberikan saja pelumas sedikit karena bagian belakang baik as ataupun bushingnya masih sangat bagus. Jangan lupa Anda like, silahkan di share ya ke teman-teman Anda supaya banyak yang terbantu, karena banyak yang masih belum tahu bahwa kipas angin itu akan lebih awet jika kita bisa mengupgrade-nya menggunakan bearing ya. Oke, setelah kita kencangkan semua bautnya, kita akan coba ya. Kita akan berikan isolasi agar terlihat putarannya. Kita coba langsung colokan saja. Nah, mantap, berputar ya, artinya berhasil. Oke, kita akan coba menggunakan baling-baling. Nah, ini dia, sudah saya bersihkan kipasnya, sudah kita colokan, tinggal kita hidupkan saja. Oke, putarannya pun sangat mantap. Dengan menggunakan bearing ternyata memang lebih lancar, anginnya pun lebih terasa lebih kencang ya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.